Oke, halo Sobat Semansa, selamat datang di podcast spesial HUT SMA Negeri 1 Tuban yang ke-64. Seperti biasa, kalau aku bilang bincang asik hal apa saja, jawabnya bahas yuk. Kakak-kakaknya boleh ikutan juga? Oke, siap. Oke. Bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, kenalin dulu nih, aku Diana yang bakal nemenin kalian di episode spesial kali ini. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol santai tapi tetap penuh inspirasi. Dan yang bikin makin spesial, aku gak sendirian ya tentunya. Karena di HUT Semansa kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Siap-siap, karena mereka adalah salah satu band yang lagi hits banget. Atau mungkin lagu-lagunya udah pada nongkrong nih di playlist Sobat Semansa. Oke, langsung saja, please welcome The Lantis. Yeay! Wah. Halo The Lantis, apa kabar? Baik. Iya. Gimana nih rasanya bisa hadir di HUT SMA Negeri 1 Tuban hari ini? Akhirnya kita bisa manggung di Tuban ya. Baik banget, pertama kali. Terus kebaikan Pertama kali dan tadi juga kita udah manggung seru-seru banget dari awal ke akhir, bener-bener asik banget lah anak-anak. Iya. Crowdnya happy birthday. Iya, terima kasih. Nah, biar makin akrab nih sama Sobat Semansa, gimana kalau kita perkenalan dulu satu persatu? Bisa perkenalan dari nama dan posisinya di band sebagai apa? Boleh dimulai dari kakaknya. Halo, gue Giri dilatih sebagai basis dan vokalis. Halo, aku Raffi, aku diganti sebagai gitaris dan vokalis. Lalu aku aja dilatih sebagai gitaris. Oke, enaknya aku manggilnya apa nih? Kakak-kakak Delantis, kakak aja atau gimana? Bung. Bung. Om kali ya. Oh. Enggak. Lu aja, lu make sense. Enggak lama aja. Oh iya, kakak aja ya. Oke. By the way, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius, aku penasaran banget nih. Kalian tadi udah sempet nyobain makanan khas Tuban belum? Udah. Oke, apa aja tuh? Boleh disebutin? Becek mentok. Becek mentok. Mentok kali ya, becek mentok. Iya. Mentok gitu lah itu katanya. Itu enak Iya. banget. Terus pakai paru goreng. Iya. Pakai bebek goreng. Iya. Kalau si Ojen nyobainnya apa? Mentok goreng. Iya. Mentok goreng, Iya. oke. Wah, mantep banget tuh. Jadi selain nyanyi, bisa juga kulineran ya di Betul, Tuban. iya, betul. Oke, kita lanjut ngobrol. Ngomongin soal Gelantis, grup band yang lagi hits banget. Aku pengen balik ke awal nih. Cerita waktu Gelantis pertama kali terbentuk. Gimana sih awal mulanya kalian bisa sepakat bikin band? Berawal dari temen nongkrong, iseng, atau emang udah direncanain nih dari sebelum-sebelumnya? Berawal dari saudara yang iseng. Oh, saudara ya? Ternyata- Sepupu lah, sepupu. Oh, Kalau masih bahasa Indonesia. sepupuan. Nah, aku sama dia sepupu. Satu kakek nenek. Iya, satu kakek nenek. Kebetulan waktu aku kuliah tuh aku tinggal di rumah kakek nenekku dan itu tetangga sama Giri. Jadi rumahnya deketan, terus jadi sering nongkrong bareng sama Giri, sering main-main. Kebetulan banget pas itu kita berdua lagi suka bikin lagu. Oh, punya minat yang sama ya sebagai Iya, musisi iya. ya. Aduh, keren banget tuh. Kalau bicara tentang sebuah band, biasanya nama tuh menjadi hal pertama yang cukup mencuri perhatian, kan? Nah, nama Gelantis ini menurut aku cukup unik dan menarik banget tuh. Pastinya ada alasan khusus atau cerita di balik pemilihan nama tersebut. Boleh dong diceritain ke Sobat Semansa. Ya tadi nyambung ceritanya. Yang benang merah itu. Aku sama Raffi sepupu, kita punya kakek neneknya sama berarti kan. Oh. Kakek nenek kita sama. Nah, nama kakek kita itu Ahmad Lanti. Keluarga besar kita namanya Besar, Saudara Lanti. namanya keluarga Lanti. Jadi pas kita bikin band, karena kita juga sering ngumpul dulu sepupu seumuran kan. Iya. Jadi sering di ini juga disebut ngumpul mulu kayak boy band. Dilantis namanya Dilantis. Jadi kita kepikiran pas mau bikin band ini, biar Dilantis aja namanya pilih. Oke, waduh, keren banget tuh ya. Tapi pasti perjalanan Gelantis ini gak mulus-mulus aja ya kan? Ada perjuangan di baliknya. Kalau boleh tahu, apa sih tantangan paling besar yang pernah kalian hadapi selama perjalanan bermusik?
Kalau gue pribadi kayaknya antara memutuskan buat menggapai impian atau mencoba untuk realistis karena ya yang namanya ya orang gitu kan, apalagi ketika gratis masih belum menghasilkan ya kita dituntut buat kerja dan segala macam. Waktu itu ya sempat sih kayak ini mau diusahain gratisnya apa mau kerja, tapi kayak kita mutusin buat ya udah jalan bareng-bareng, kalau emang yang ditakdirkan yang mana dia bakal ketemu lah. Kayak sih. Aku juga kurang lebih sama sih. Jadi waktu itu kan masih ngantor, terus memutuskan untuk resign itu cukup sangat gitu. Jadi ada pilihan di mana harus melanjutin gratis atau resign. Amazing banget nih. Jadi ternyata nggak semudah yang kita lihat ya Sobat Semansa. Ada banyak hal yang dilalui sampai akhirnya Delantis bisa seperti sekarang tentunya. Nah, ngomongin soal karya, biasanya inspirasi Delantis buat bikin lagu itu datangnya dari mana sih? Dari pengalaman pribadi, lingkungan, atau justru random aja gitu? Banyak sih, beda-beda. Ada dari pengalaman pribadi. Mayoritas sih pengalaman pribadi. Iya, mayoritas pengalaman pribadi, cuman ada yang dari pengalaman orang lain juga. Oke. Ada yang dari anime malah juga. Anime juga ya Iya, ternyata. emang apa aja lah. Cukup random ya sebetulnya. Wah. Makanya kalau dengerin lagu-lagunya Delantis tuh rasanya kayak relate banget sama kehidupan sehari-hari. Pas banget nih buat anak SMA. Dan kalau ngomongin soal anak SMA tuh ya, pasti gak jauh dari cerita tentang persahabatan, jatuh cinta pertama, atau bahkan kisah manis pahit di masa sekolah. Nah, lagu terbaru Delantis ini yang berjudul Teruntuk Dirimu ya kan, ini rasanya sangat dekat dengan perasaan anak-anak SMA tentunya. Bisa dibilang banyak yang mungkin merasa relate dengan lirik maupun ceritanya. Nah, boleh diceritain lebih dalam gak nih sebenarnya apa sih makna dan inspirasi di balik single Teruntuk Dirimu ini? Ya, jadi ini menceritakan tentang fase di mana seseorang tuh udah mulai melupakan dan ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang lumayan toksik bagi dirinya gitu terhadap seseorang itu. Jadi ya udahlah embrace gitu. Iya, kayak dia punya mantan yang dulu emang toxic, mungkin itu toxic, manipulatif atau abusive atau cara mencintainya emang gak cocok sama seorang ini. Mungkin ini lagu ini menceritakan kalau kayak di saat orang ini udah sadar. Ya. Aku juga fun fact, sebenarnya aku pernah waktu SMA aku pacaran hampir 3 tahun dari awal SMA sampai mau lulus. Cuman kayak selama pacaran itu kayak banyak berantem dan segala macam. Benar-benar kalau bilang kayak bucin banget lah, yang dibukakan banget. Nah sekarang kalau misalnya lihat balik kayak iya ya, gak manis-manis aja ya, kayak banyak kan rasanya udah banyak, cuman kayak baru nyadar emang di terakhir karena yang kadang melepaskan itu sakit, tapi kita coba buat ya rayakanlah pelepasan itu. Oke, aduh keren banget tuh ya. Ngobrolin soal SMA, kan sekarang kita lagi ngerayain ulang tahun SMA Negeri 1 Tuban ya kan? Oke. Banyak banget nih teman-teman yang lagi semangat banget buat ngejar mimpi. Apa pesan dari Delantis buat anak-anak Semansa biar tetap berani bermimpi dan gak gampang nyerah tentunya? Gimana guys? Ada? Oke, Pokoknya pesan. rintangan itu pasti ada, cuman rintangan itu kita percaya kalau itu hanya semesta. Sementara ya coba dengan ada lampu merah. Salah satu contohnya kita juga ngalamin hal-hal kayak gitu, cuma ya mungkin jalan terus aja. Iya, asalkan emang yang kalian ingin capai itu hal yang kalian cintai juga. Jadi kalau emang mungkin terasa lama mencapai tujuannya atau kayak nggak sampai-sampai, minimal kalian masih suka melakukannya gitu. Dan jangan lupa hard work penting karena hard work itu mengundang keberuntungan juga. Iya, wih, mantep banget tuh Sobat Semansa. Catat tuh ya pesannya, jangan takut bermimpi, yang penting usaha dan tetap konsisten tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya nih, Fast Question. Jadi, aku bakal kasih pertanyaan singkat ke kakak-kakak Delantis dan kalian harus jawab cepet ya, mikirnya gak boleh lama-lama. Oke, pertanyaan pertama. Tahun berapa sih Delantis ini dibentuk? 2020. 2020. 2020. Ya. Cukup lama ya sudah
5 tahun. Di dunia musik ya. Betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak jadi musisi, kalian pengen jadi apa nih? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Auditor. Auditor. Iya. Akuntan. Akuntan. Kerja kantoran aja pak. Oke, macam-macam banget nih ya minatnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lebih suka manggung indoor atau outdoor nih? Oh, selesai. Cepet yuk. Indoor. Iya. Outdoor. Outdoor. Kenapa tuh alasannya lebih ada yang suka outdoor, ada yang suka indoor? Mungkin boleh diceritain ke Sobat Semansa. Enggak, weather karena dingin. Karena dingin. Soalnya sebenarnya. Gue tadi mikirnya malah kayak intimate gitu. Lebih intimate. Iya. Oh ya. Kalau gue dari indoor tapi tetap berdiri juga. Oh iya. Kalau gue sih Biar ada aja. outdoor karena gue lebih suka akustiknya. Nggak bergema. Oh, Nggak bergema. Iya, vibes-nya lebih kerasa gitu Ya. kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih gampang bikin lirik sedih atau lirik happy nih? Lebih gampang sedih. Sedih. Iya. Sedih. Sedih. Kenapa tuh? Soalnya kalau happy tuh harus bisa ngebalance ya biar nggak kedengaran kayak ya apa sih alay banget sih. Iya. Dan jarang happy juga. Nggak. Sedih banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman manggung paling lucu apa sih yang pernah Delantis alami selama ini? Apa ya? Pengalaman lucu. Tadi lucu tuh si Raffi nanyain Nanyain. cerita galau Oh iya. Cuman satu. Tadi lucu. Sama itu si Raffi di surprise sama kru kita. Oh iya. Oh iya, dia ulang Kalau tahun. kan baju lampu merah. Iya. Terus aja jadi. Kita surprise di atas panggung. Itu lucu. Waduh, keren tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih. Satu kata buat menggambarkan Delantis. Terang. Keren. Ih, Keren. iya udah. Retro. Retro. Lucu. Lucu. Oke, wah, gokil banget tuh ya Tapi Sobat Semansa. tadi lucu kan? Soalnya ada jokes dia biasanya. Hah? Let's go. Kan kata lu lucu tadi. Maafin ya. Oke, next ya. Ternyata selain jago bermusik, Delantis ini juga punya sisi lucu ya. ternyata. Oh. Let's go gear. Gue lagi gue yang mau lucu. Kita berdua ngejokes. Kita berdua ngejokes di maksudnya tadi. Iya, maksudnya konten yang lucu. Enggak. Oke, gak kerasa ya, udah lumayan lama kita ngobrol bareng Delantis. Terima kasih banyak buat kakak-kakak Delantis. Terima kasih juga. Udah hadir di podcast spesial HUT SMA Negeri 1 Tuban hari ini. Makasih. Iya, semoga Delantis makin sukses, Amin. makin banyak karya yang bisa nemenin kita semua. Amin. Dan pastinya untuk SMA Negeri 1 Tuban tercinta, selamat ulang tahun yang ke-64. Semoga semakin jaya, berprestasi dan selalu jadi kebanggaan kita semua. Oke Sobat Semansa, sampai di sini dulu ya podcast hari ini. Jangan lupa terus dukung karya anak muda dan tetap semangat buat ngejar mimpi kalian. Oke, terakhir, bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.